kita siapkan ahli-ahli blockchain, kita siapkan ahli-ahli cyber security, kita siapkan ahli-ahli kripto. Iya, Mas. Jadi kalau kita lihat memang langkah Bank Sentral untuk menerbitkan white paper ya tentang rupiah digital ini, menurut saya cukup patut diapresiasi ya, karena memang kalau kita lihat kan perkembangan zaman kan memang tengah berubah nih dari offline ke online gitu kan, termasuk dalam digitalisasi pembayaran gitu. Nah, ini menurut saya satu langkah yang bagus untuk bisa memberikan alternatif bagi perbankan maupun masyarakat nantinya untuk bisa menggunakan apakah menggunakan rupiah fisik atau rupiah digital. Ya, tapi Anda Ya, melihat kalau tapi kita Anda bicara melihat kalau mengenai kita perkembangan uang kripto sendiri ya, Mas. Berdasarkan dari data Bapepti di September 2022 saja sudah mencapai 260 triliun. Apakah kita tidak terbilang telat untuk mengembangkan teknologi rupiah digital ini, Mas? Ya, sebenarnya kan berbeda ya Mas ya antara rupiah digital dengan aset kripto yang mungkin saat ini diatur oleh Bapepti. Kalau aset atau investasi kripto yang diatur oleh Bapepti itu kan sifatnya kan decentralized kan, dia eh, hanya sebagai aset investasi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Karena undang-undang juga menyebutkan bahwa ya mata uang yang sah dipakai di Indonesia untuk transaksi adalah rupiah gitu. Nah, terus kemudian sistemnya pun berbeda sebenarnya. Jadi jika aset kripto itu adalah dia decentralized atau penggunanya bisa menentukan nilai tukarnya dari masing-masing kripto, tapi kalau rupiah digital ini ya nilainya ya diatur oleh bank sentral dan pasokan ke masyarakat juga diatur oleh bank sentral. Sebenarnya kan ini cuma memindahkan aja ketika ada uang fisik, tapi ini dibuat secara digital dengan teknologi blockchain. Sebenarnya dua hal yang berbeda, Mas, kalau kita mengaitkan dengan aset investasi kripto dengan rupiah digital. Gitu. Ya, baik. Kemudian nih Mas, apakah Bank Indonesia sebagai bank sentral telah melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, Mas? Efisien, Mas. Ya, kalau kita mengacu kepada dokumennya yang disampaikan oleh Pak Ferry, selaku Gubernur Bank Sentral, untuk CBDC awalnya itu kan CBDC wholesale. Itu adalah CBDC yang dia dipakai untuk transaksi antar perbankan, Mas. Nah, kalau untuk sukses, lancar dan sebagainya itu akan dikembangkan ke retail, alias bisa digunakan ke masyarakat secara luas gitu kan. Nah, eh, ini tentu sangat-sangat berkaitan dengan ya revolusi sistem pembayaran di Indonesia yang digawangi oleh Bank Indonesia tentunya kan, yang dimana kita sudah mengenal QRIS, kemudian BI Fast dan sebagainya yang itu bisa mengefisiensikan secara ekonomi transaksi-transaksi baik transaksi antar bank ataupun transaksi masyarakat gitu. Nah, inilah yang menurut saya salah satu ya perkembangan yang cukup baik juga uh, Bank Indonesia bisa mengeluarkan satu white paper mengenai rupiah digital, dan rupiah digital nantinya ini akan menjadi salah satu lompatan yang cukup baik Mas ketika kita bisa bilang bahwa ya ini adalah tren digitalisasi gitu. Nah, namun memang masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh Bank Indonesia. Ya, baik Mas, kalau kita bicara mengenai uang digital ya, berdasarkan data dari BI sendiri, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 ini sudah mencapai 1.198 triliun, cukup besar jumlahnya. Apakah ini bisa nanti ke depannya digital rupiah ini bisa menggantikan uang konvensional kartal yang selama ini kita gunakan untuk bertransaksi, Mas? Ya, Mas. Eh, Kalau kita lihat uang kartal tetap akan digunakan, Mas. Jadi kalau kita ini kan belum ada rupiah digital ya, tapi kita bicara mengenai
uang digital atau e-money gitu. Nah, kalau kita bicara sebenarnya untuk transaksi via uang digital itu masih relatif rendah. Jadi 3% dari total transaksi di Indonesia. Yang transaksinya paling besar tentu saja cash ya. Cash itu diprediksi sampai 80% transaksi menggunakan cash, 3% menggunakan e-money, kemudian lainnya itu via debit ataupun kartu kredit gitu. Nah, jadi memang masih sangat besar sekali untuk pangsa pasar uang cash. Kita nggak bicara uang kartal ya, tapi uang cash ya. Nah, nanti jika ada rupiah digital, pasti juga uang kartal dalam bentuk cash itu masih tetap diperlukan, Mas. Jadi kalau kita lihat di sini tidak cukup untuk menggantikan, tapi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memegang uang selain uang kartal gitu. Nah, ini salah satunya melalui rupiah digital gitu. Nah, kalau kita lihat salah satu patokannya aja kalau kita lihat untuk penerbitan uang digital dalam bentuk server base ya. Uang digital ya dalam bentuk server base itu pertumbuhannya itu sampai 2 digit, 50% tuh pertumbuhannya setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Jadi sangat kencang sekali dan adopsi masyarakat terhadap digitalisasi di bidang keuangan juga cukup kencang gitu. Nah, ini yang menjadikan rupiah digital akan berpotensi untuk memberikan alternatif pembayaran bagi masyarakat. Tapi nggak akan menggantikan saya rasa. Baru-baru ini BI menerbitkan buku putih proyek Garuda sebagai salah satu langkah Mas untuk menunjukkan bahwasannya Bank Indonesia sepertinya tidak lagi alergi terhadap teknologi blockchain. Apakah ini betul seperti itu Mas? Iya Mas, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir kan ada sentimen-sentimen negatif terhadap teknologi blockchain eh, yang memang salah satunya itu adalah eh, timbul dari bank sentral gitu kan. Dari bank sentral kita memang sempat menyatakan bahwa teknologi blockchain yang digawangi oleh aset kripto itu bisa menyebabkan ketidakstabilan moneter. Nah, dengan adanya uh, buku putih ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya ini Bank Indonesia itu tidak alergi terhadap perkembangan dari digitalisasi keuangan gitu kan termasuk penggunaan dari blockchain gitu. Nah, memang kalau kita lihat uh, blockchain ini kan merupakan database penyimpanan uang ya yang memang dia direplikasi jaringan peer to peer untuk pembelian barang dan jasa gitu yang berbagi basis data, mau modifikasi data dan ya terlindungi dan sangat cukup aman gitu kan, sangat aman gitu kan. Dan uh, menurut saya memang teknologi blockchain ini menjadi salah satu teknologi yang akan sangat masif diterapkan di bidang keuangan digital gitu kan. Kalau kita lihat pertumbuhan aset kripto itu cukup besar yang dia digawangi oleh blockchain juga gitu kan. Dan penggunaan blockchain yang sangat masif ini tentunya harus dimanfaatkan oleh bank sentral untuk misalnya adalah meningkatkan digitalisasi di bidang keuangan di bank sentral itu sendiri gitu. Dan kalau saya rasa ini suatu teknologi yang cukup bagus Mas untuk bisa menciptakan uh, rupiah digital yang lebih efisien dan bisa transaksinya itu 24 jam gitu kan. Nah, ini yang menurut saya cukup bisa diandalkan Mas. Mas Sudah, tapi kita bicara mengenai uang digital, kasus transaksi digital kadang-kadang sering merugikan usernya ya, terutama digitalisasi seperti ini, kasus scamming, kemudian data hilang, uang hilang juga. Lalu dengan rupiah digital ke depannya apakah ini juga bisa ada resiko seperti itu? Kemudian bagaimana sebenarnya BI harus mempersiapkan teknologi yang mampu meminimalkan terjadinya hal kondisi scamming ataupun kejahatan uang digital seperti ini, Mas? Iya, uh, tentu memang kalau kita lihat secanggih apapun sistem gitu ya, pasti akan ada celah yang dimanfaatkan oleh penjahat ya Mas ya. Nah, begitu juga dengan sistem yang ada di blockchain gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat kan nanti kan blockchain ini kan kayak seperti ini Mas. Jadi nantinya rupiah digital kalau udah retail ya.
rupiah digital itu akan ada tersimpan di HP kita atau perangkat kita atau dompet kripto kita yang dia bentuknya adalah enkripsi data gitu. Nah, dalam hal ini nantinya kita yang seperti rupiah digital kan, kalau sorry, bukan seperti e-money kan, yang e-money itu kan dia diterbitkan uh, lewat cetak uang yang ada nomor serinya dan sebagainya. Nah, untuk rupiah digital ini nomor serinya itu terenkripsi di blockchain gitu. Nah, teknologi blockchain itu memang masih ada celahnya untuk dia scanning dan sebagainya. Tapi menurut saya teknologi blockchain ini cukup bisa diandalkan, dan memang PR dari Bank Indonesia adalah menyiapkan sistem pengamanan baik itu dari infrastrukturnya maupun dari cyber security-nya gitu. Jadi masih banyak PR karena masih ada scamming dan sebagainya, tapi menurut saya ini blockchain ini cukup bisa diandalkan sih Mas untuk segera dimanfaatkan oleh bank sentral untuk membuat rupiah digital, karena sistem ini cukup baik juga kalau memang dikembangkan dalam prosedur yang benar. Kan kita jarang juga kalau kita lihat ya di sistem blockchain ini cukup aman lah dibandingkan dengan sistem lainnya, karena dia terenkripsi secara peer to peer gitu. Mas Nailul Huda, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Sebuah keniscayaan terkait dengan rupiah digital ke depan yang tadi Anda katakan merupakan progres untuk efisiensi di era digitalisasi.